Katolik Ambasari dari lingkungan wilayah. Umat yang mengetahui adanya halangan akan rencana pernikahan tersebut wajib memberitahukannya kepada romo paroki. Sekian pengumuman gereja. Sebelum perayaan Ekaristi ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pembangunan gereja paroki Santo Paulus Tribulayan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan yang Maha Rai, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang besar bagi umat gereja Santo Paulus Tribulayan berupa gedung gereja baru yang tahap pembangunannya masih berlangsung sampai sekarang. Perkembangan pembangunan gedung gereja ini dapat tercapai melalui uluran tangan banyak pihak dan gerakan antara lain umat gereja Santo Paulus Tribulayan, donatur, panitia, pengusaha konstruksi dan instansi penerbit izin. Mohon bimbing kami agar lebih semangat untuk menyelesaikan seluruh tahapan hingga bangunan beserta fasilitas pendukung siap dipergunakan sesuai jadwal waktu yang telah direncanakan. Kami juga mohon Tuhan senantiasa berkenan memberikan kebijaksanaan, kesehatan, rezeki, dan semangat yang berlimpah-limpah kepada kami dan semua pihak yang terlibat sejak awal hingga seluruh tahap pembangunan selesai. Bersama Bunda Maria, Santo Paulus serta orang-orang kudus, kami mohon kekuatan dan ketekunan mewujudkan cita-cita kami. Kami senantiasa mohon berkat-Mu dengan penuh harap dan sukacita. Santa Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Paulus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat dengan menyanyikan lagu pembuka dengan judul Saudara Mari Semua dari Puji Syukur 322. Yang mengajak kita senantiasa menerimanya senantiasa.
Bacaan-bacaan hari ini tidak sekedar bicara tentang roti jasmani, tetapi sebagaimana yang kita ketahui mengajak kita untuk menyantap roti surgawi, roti batin, agar kehidupan kita pun senantiasa memiliki kemantapan hati, kemerdekaan jiwa dalam segala kesibukan dan aktivitas kita setiap harinya. Maka mari sebelum kita merayakan syukur kita sore hari ini, sebelum kita merenungkan sabda, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan batin kita masing-masing. Marilah kita hening. Yang pada tanggal 10 Agustus ini berulang tahun ke-14. Semoga semakin kompak dalam melayani, semakin dewasa di dalam iman. Yang kedua, kita berdoa mohon kedamaian jiwa bagi Ibu Kristina Sri Sugiani yang 2 tahun lalu berpulang, juga bagi saudara-saudara kita siapapun yang meninggal. Semoga rahmat kalimat Tuhan ini menjadi milik saudari-saudara kita yang berkurang, dan kita yang masih berziarah di bumi senantiasa bertambah dalam iman, harapan, dan kasih yang semakin besar. Mari kita juga sampaikan segala doa. Pembacaan dari kitab pertama Raja dan Ratu. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang." Saudara-saudara, janganlah kamu menggunakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kita semua dalam tugas, karya, dan pelayanan untuk kita senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian ekaristi kita sudah selesai.